Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ARI 59, media informasi dan edukasi terpercaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kabar gembira. 100 hari kerja Prabowo, gaji ASN naik, pensiun berubah ke pesangon. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar Bapak Ibu tetap mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Berikut ini adalah informasi lengkapnya. Presiden Indonesia baru-baru ini menggelar sidang paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Koordinator, Menteri, Kepala Badan, Jaksa Agung, Kapolri, serta perwakilan dari TNI. Acara tersebut menjadi momentum refleksi atas kinerja pemerintah setelah 3 bulan menjalankan mandat dari rakyat sejak pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober lalu. Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian kabinetnya yang dianggap telah bekerja sebagai satu tim yang solid. Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, Presiden menilai para menteri dan wakil menteri memiliki semangat kuat untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi rakyat. Saya merasakan ada kekompakan dan kerjasama yang baik di antara kita semua. Orientasi kita kini adalah kepentingan negara dan rakyat, ujar Presiden. Presiden menyebutkan bahwa dalam 3 bulan terakhir, Kabinet berhasil menunjukkan hasil yang konkret, terutama dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara di tengah dinamika global yang penuh ketegangan. Di saat dunia dilanda konflik, krisis, dan bahkan perang, kita mampu menjaga ketenangan, perdamaian, serta kesejukan di Indonesia, tambahnya. Beliau juga mengapresiasi pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru yang berjalan lancar tanpa kendala besar, berkat kerja keras berbagai pihak, termasuk Menko Polhukam, Menko Infrastruktur, Kapolri, TNI, serta jajaran kementerian lainnya. Upaya kolektif ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat menjalankan administrasi negara dengan handal. Presiden menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus fokus pada kepentingan rakyat. Salah satu langkah signifikan adalah penyusunan APBN yang dirancang dengan prinsip efisiensi dan keberanian untuk memotong anggaran yang tidak esensial. Beliau menekankan bahwa anggaran harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mencapai swasembada pangan dan energi. Saya mengapresiasi kerja keras Menteri Keuangan dan timnya. Target kita jelas, Indonesia tidak lagi impor beras, jagung, dan garam pada tahun 2025, tegas Presiden. Beliau juga menyebutkan bahwa pencapaian ini lebih cepat 3 tahun dari target yang direncanakan. Selain itu, Presiden menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam setiap kebijakan. Investasi pada pendidikan, sains, dan teknologi menjadi prioritas untuk mempercepat transformasi bangsa. Kita ingin anak-anak Indonesia kuat, cerdas, dan bersemangat. Pendidikan mereka harus didukung dengan teknologi modern, kata Presiden. Dalam sidang tersebut, Presiden juga membahas peluncuran program gizi untuk anak-anak Indonesia yang dimulai pada tanggal 6 Januari lalu. Hingga saat ini, program tersebut telah melayani 650.000 anak di 31 provinsi. Targetnya, program ini akan menjangkau 15 juta anak pada akhir tahun 2025. Ini adalah upaya strategis untuk memperkuat masa depan bangsa. Anak-anak Indonesia harus sehat dan mampu bersaing di tingkat global, ujar Presiden dengan penuh optimisme. Program ini melibatkan kerjasama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Presiden juga menyoroti langkah tegas pemerintah dalam menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan. Terkait pertanahan dan lingkungan, beliau menginstruksikan Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan TNI untuk memastikan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban, pemerintah tidak akan ragu mencabut izin dan menguasai kembali lahan yang dilanggar, terutama hutan lindung, tegasnya. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan melindungi aset negara. Presiden juga menyampaikan kebanggaannya atas peresmian 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional. Proyek ini meliputi 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 3,2 gigawatt serta jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi. Sebagian besar proyek ini menggunakan energi bersih dan terbarukan. Peresmian ini adalah bukti bahwa kita mampu melanjutkan tongkat estafet pembangunan yang dirintis oleh para pemimpin sebelumnya.
Pembangunan bangsa adalah perjalanan panjang yang melibatkan kontribusi semua pihak dari masa ke masa, ungkap Presiden. Kita berada di jalur yang benar. Marilah kita lanjutkan perjalanan panjang ini dengan semangat estafet, saling melengkapi untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.